Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainura Freedom Channel. Untuk edisi yang ke-97 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan filsafat, tetapi secara santai ya. Eh, dalam edisi sebelumnya kita sampaikan terkait dengan filsafat kehidupan. Nah, sekarang kita ingin menyampaikan terkait dengan filsafat yang terkait dengan ilmu, ya. Eh, eh, Pada edisi sebelumnya juga kita sampaikan perbedaan antara ilmu dan filsafat. Nah, disinilah arti pentingnya bridging antara peradaban filsafat atau peradaban filosofis dengan peradaban keilmuan di sini ya. Eh, Filsafat ilmu, jadi filsafat ilmu. Sebenarnya ini kan kalau kita bedakan, filsafat itu kan eh, filsafat itu kan hasil pemikiran yang bersifat rasional, sistematis, ya, kemudian radikal, bahkan cenderung spekulatif, ya, dan intuitif, ya, cenderung ke arah situ. Itu adalah filsafat. Sementara ilmu itu adalah bersifat rasional, sistematis, dan berbasis berbasis hasil riset atau hasil eksperimen sesuai dengan metode ilmiah. Nah, sekarang pertanyaannya terkait dengan filsafat ilmu itu seperti apa? Nah, karena ini adalah gabungan di antara keduanya, maka kita bisa menyampaikan bahwa di sini ada beberapa, kalau dalam filsafat itu kan ada istilahnya aliran-aliran ya, ada aliran-aliran filsafat. Nah, di dalam filsafat ilmu itu tidak jauh berbeda dengan filsafat kehidupan. Nah, filsafat ilmu eh, itu kalau masih dikaitkan dengan filsafat kehidupan, mungkin yang pertama terkait dengan idealisme. Kemarin kita sampaikan bahwa salah satu aliran filsafat kehidupan itu adalah aliran idealisme. Demikian juga filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu juga ada yang alirannya namanya aliran idealisme. Nah, aliran idealisme ini karena ini adalah yang masih dalam ranah ideal. Nah, ideal itu kan tidak nyata. Nah, ideal itu kan tidak nyata, adanya hanya dalam angan-angan, di dalam pemikiran. Maka di sini hal-hal yang bersifat spekulatif, hal-hal yang masih bersifat konseptual, itu semuanya masuk di aliran ini. Jadi filsafat ilmu tetapi masih dalam tataran konsep, kemudian masih dalam tataran angan-angan, kemudian masih dalam tataran pemikiran, itu semuanya masuk di aliran idealisme. Nah, aliran idealisme ini kemudian kalau yang masih ada dalam bayang-bayang, bayang-bayang bayang-bayang yang ada di dalam ide-ide kita, di dalam bayang-bayang ide-ide yang ada dalam ide-ide kita itu kita kenal dengan istilah idealisme, yang ada dalam pikiran-pikiran kita dikenal dengan istilah rasionalisme. Kalau yang ada di dalam keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan kita itu berarti masih termasuk di dalamnya, masih termasuk dalam kategori idealisme. Nah, ini ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah aliran materialisme. Garis besarnya berdasarkan beraliran materialisme karena ilmu itu adalah yang diyakini kebenarannya itu adalah yang nyata, yang empiris, yang positif, kemudian yang ada di alam kita ini, yang kelihatan katakanlah begitu ya, yang kelihatan. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah aliran materialisme. Kalau terkait dengan fenomena-fenomena alam itu namanya naturalisme.
alirannya namanya atau sub alirannya adalah naturalisme. Kalau yang terkait dengan pengalaman-pengalaman, pengalaman indrawi, pengalaman sosial kemasyarakatan, itu kita kenal dengan istilah empirisme. Kemudian yang yang terkait dengan hasil penelitian-penelitian yang direkayasa dengan menggunakan alat-alat bantu itu atau hal-hal yang kita lakukan secara eh, secara rekayasa atau secara langsung itu kita kenal dengan istilah positivisme. Jadi dua aliran besar ini yaitu idealisme itu adalah aliran filsafat yang terkait dengan ilmu ya, terkait dengan ilmu. Karena ini kita bicara tentang filsafat ilmu. Aliran filsafat yang pertama adalah idealisme, itu ilmu yang masih ada dalam bayang-bayang kita, masih ada dalam angan-angan kita, dan masih ada di dalam pikiran-pikiran kita. Nah, itulah masuk kategori atau masuk aliran idealisme. Jadi idealisme itu aliran filsafat ilmu yang eh, belum terlihat secara nyata. Nah, belum terlihat secara nyata, belum masih ada dalam bayang-bayang kita, ada dalam angan-angan kita, ada dalam pemikiran kita. Itu kita kategorikan sebagai aliran filsafat ilmu idealisme. Nah, yang kedua itu adalah aliran filsafat ilmu materialisme. Nah, materialisme ini eh, bisa berbentuk terkait dengan alam. Nah, terkait dengan alam itu kita kenal dengan istilah naturalisme. Kemudian terkait dengan pengalaman kita eh, itu kita kenal dengan istilah empirisme. Jadi sesuatu hal yang empiris yang sudah kita lakukan itu empiris itu kan nyata. Empiris itu kan nyata, fakta. Nah, terkait dengan fakta-fakta itu dikenal dengan empirisme. Kemudian selanjutnya adalah positivisme. Positivisme itu hampir sama dengan empirisme. Dan, cuma memang kalau positivisme ini kita sudah menggunakan rekayasa. Rekayasa terkait dengan penelitian kita, terkait dengan riset kita, itu sudah menggunakan rekayasa, bahkan menggunakan alat-alat bantu. Oleh karena itu, untuk aliran yang kedua ini, barangkali kalau kita urut-urutkan, adalah materialisme, eh, karena ini berkeyakinan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang bersifat materi, bersifat benda, kemudian masuk ke naturalisme, karena terkait dengan alam, kemudian muncullah istilah empirisme. Nah, empirisme itu yang terkait dengan pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman. Nah, kalau yang naturalisme kan terkait dengan alam. Nah, alam ini kan ada yang namanya pengalaman manusia, itu masuk di empirisme. Kemudian muncul lagi yang namanya positivisme, tapi ini masih dalam ranah kategori yang kedua yaitu materialisme. Jadi materialisme, naturalisme, kemudian empirisme, dan yang terakhir itu positivisme. Nah, positivisme ini adalah aliran filsafat ilmu yang berbasis riset-riset ilmiah, riset-riset sains yang eh, yang bukan hanya menggunakan indera kita, bukan hanya menggunakan indera kita yang kita sebut dengan panca indera, tetapi juga menggunakan alat-alat bantu sehingga memunculkan komputer, kemudian teknologi-teknologi terbaru. Ini adalah terkait dengan yang positivisme ini. Nah, positivisme ini eh, bukan hanya yang terkait dengan teknologi, tetapi juga terkait dengan ilmu-ilmu sosial. Itu yang kedua. Nah, kalau terkait dengan filsafat ilmu yang dipahami selama ini itu ya dua itu, ya idealisme dan materialisme. Idealisme itu termasuk di dalamnya adalah rasionalisme, ya. Kemudian kalau yang materialisme termasuk di dalamnya naturalisme, empirisme, dan positivisme. Bagaimana dengan dunia keislaman, katakanlah ilmu-ilmu keislaman. Kalau keislaman kan mungkin kita semua masih ingat yang namanya dalil akli dan dalil nakli ya.
Dalil akli dan dalil nakli. Itu kalau dalam akidah ya, dalam akidah kita. Cuma memang terkait dengan ini perkembangan filsafat ilmu dalam keislaman itu terus berkembang. Makanya kemarin ada istilah dalil akli dan dalil nakli. Itu nanti memunculkan berbagai ilmu ya, berbagai filsafat ilmu. Kita kan antara akidah, kemudian ada filsafat, kemudian ada istilah lagi namanya ilmu mantik. Itu kan eh, memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kita harus memiliki pemahaman yang cukup serius terkait dengan akidah atau ilmu kalam ya, akidah atau ilmu kalam, kemudian filsafat ya, kemudian filsafat atau dalam kata lain itu ilmu hikmah, kemudian yang selanjutnya adalah ilmu mantik. Nah, ini adalah perkembangan ini. Cuma memang kita umat Islam itu masih meraba-raba terkait dengan hubungan di antara ketiga-tiganya ini. Nah, makanya pada edisi sebelumnya kita memperkenalkan satu istilah yaitu al-maqulat al-asyrah. Itu yang berbicara tentang al-ajnas al-ulia ya, al-ajnas al-ulia. Cuma terkait dengan ini, memang kalau yang namanya filsafat ilmu dalam kajian keislaman itu kan tidak bisa memisah-misahkan. Idealisme itu tidak bisa dipisahkan dengan materialisme. Karena dua-duanya itu ada di dalam kajian keislaman kita. Maka ada istilah akli dan nakli. Akli itu sebenarnya apa? Akli itu ya sebenarnya ya yang rasional tadi itu, yang ikut idealisme itu rasional, rasionalisme itu kan akli. Kemudian nakli itu kan yang berbasis wahyu. Cuma kadang ketika kita berbicara wahyu itu sebenarnya adalah teks-teks dalam Al-Quran atau kalamullah itu yang ada dalam Al-Quran itu yang kita yakini kebenarannya. Itu adalah teks, itu adalah lafal, itu adalah real, itu adalah real. Cuma kan ketika kita memahami teks-teks itu, kita eh, tidak melulu kemudian mengikuti apa yang ada dalam teks itu. Kita harus memahami asbabun nuzulnya, kita harus memahami ilmu tafsirnya, kita juga harus memahami terkait dengan dalalah lafziyahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu memang di dalam kajian keislaman antara ilmu mantik, kemudian ilmu filsafat, kemudian eh, satu lagi adalah ilmu kalam. Ini memang kita harus seimbang di sini, harus memahami ketiga-tiganya secara komprehensif agar kita tidak terjerembab ke dalam satu hal. Hanya hanya berbicara tentang akidah saja, sementara filsafat tidak pernah dibahas. Hanya berbicara filsafat saja, sementara akidah tidak pernah dibahas. Ilmu mantik saja, itu tidak pernah dibahas. Nah, oleh karena itu, yang terkait dengan aliran filsafat ilmu dalam kajian keislaman itu adalah gabungan antara idealisme dan materialisme. Idealisme dan materialisme. Nah, kalau kalau dalam teks-teks Al-Qur'an itu kalau dalam kategori idealisme dan materialisme itu masuk kategori materialisme karena tertulis dalam teks. Tapi kita tidak berbicara tentang Al-Qur'an sebagai kalamullah tidak ya. Karena ini nanti saling terkait ya, saling terkait. Dan ini perlu pembahasan khusus terkait dengan tiga tiga apa tiga pemahaman. Yang pertama adalah filsafat, kemudian ilmu kalam, dan ilmu mantik yang itu nanti akan bridgingnya itu adalah al-maqulat al-asyrah. Barangkali itu pada kesempatan ini cukup panjang ini, meskipun sebenarnya kita ingin sederhana. Jadi filsafat ilmu itu ada tiga aliran besar. Yang pertama adalah idealisme, kemudian muncul rasionalisme, dan yang kedua adalah materialisme yang memunculkan naturalisme, empirisme, dan positivisme, dan yang terakhir itu adalah dualisme, gabungan di antara keduanya ini. Nah, yang dualisme ini nanti
kaitannya dengan posisi kita sebagai umat Islam dalam tradisi keislaman, ini nanti kita akan sampaikan secara komprehensif terkait dengan 3 hal ya, akidah atau ilmu kalam atau tauhid. Nah, ilmu tauhid katakanlah begitu, ilmu kalam, tauhid, kemudian filsafat, kemudian ilmu mantik, yang kemudian nanti kita kombinasikan dengan al-maqulat al-asyrah atau berbicara tentang al-ajnas al-ulya. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.